Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazi Recap. Pernahkah kalian membayangkan apa yang akan kalian lihat jika kalian mengecilkan diri menjadi sangat kecil, lebih kecil dari atom? Film ini berjudul Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang rilis pada tahun 2023 kemarin. Film ini disutradarai oleh Peyton Reed, dibintangi oleh Paul Rudd, Jonathan Major, dan Catherine Newton. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Semoga. Di dalam alam kuantum, seorang wanita yang bernama Janet melihat ada cahaya yang jatuh dari langit. Dia mengambil senjatanya dan menghampiri tempat jatuhnya cahaya itu. Di sana muncul monster melata yang membelah dirinya menjadi banyak. Monster-monster itu membuat Janet terancam. Dari arah belakang muncul tembakan yang membunuh monster tersebut. Tembakan itu berasal dari seorang pria misterius. Sambil menahan luka, pria itu bertanya, tempat macam apa ini? Puluhan tahun kemudian, di bumi, kehidupan Scott Lang di San Francisco banyak berubah setelah dia bergabung dengan Avengers sebagai Ant-Man. Setiap orang yang bertemu dengannya pasti menanyakan tentang rencana berikutnya setelah berhasil menyelamatkan bumi. Namun dia sendiri pun tidak tahu. Hidupnya semakin sempurna karena istrinya, Hope, mendapatkan penghargaan dunia karena menggunakan partikel PIM untuk memperbaiki kerusakan alam. Di saat Scott sedang menemui para penggemarnya, tiba-tiba seseorang menelponnya. Ternyata anaknya yang bernama Casey ditangkap oleh polisi. Scott pun buru-buru menuju kantor polisi. Di sana sudah ada istrinya untuk membebaskan Casey dengan uang jaminan. Dalam perjalanan pulang, Casey menjelaskan kalau dia ditangkap karena mengecilkan mobil polisi. Casey hanya membela para tunawisma di jalanan yang diperlakukan tidak adil oleh polisi. Scott pun dengan tegas melarang Casey menggunakan teknologi Ant-Man, namun Casey beralasan kalau dia menggunakannya untuk menolong orang. Di tengah perdebatan, Casey tak sengaja mengatakan kalau dia sudah mempunyai kostum Ant-Man miliknya sendiri. Scott pun kaget. Dia tidak ingin putrinya itu dalam masalah. Mereka pun sampai di rumah untuk makan pizza bersama dengan mertua Scott, yaitu Janet dan Hank Pym. Janet pun teringat dahulu, selama 30 tahun hidup di dalam alam kuantum, dia tidak pernah sekalipun makan pizza. Hope ingin Janet menceritakan pengalamannya hidup di alam kuantum, namun Janet selalu saja menolak. Di pertemuan ini, Casey mengatakan kalau dia sedang mengerjakan sebuah proyek bersama kakeknya, Hank. Hank pun menambahkan kalau saat ini mereka sedang bereksperimen dengan semut-semut. Casey lalu mengajak mereka untuk melihat proyek itu. Scott pun terpukau melihat para semut bisa membangun teknologi mereka sendiri. Casey lalu menunjukkan sebuah alat yang dia ciptakan sendiri. Casey menyalakan alat itu. Dengan alat itu, mereka bisa mempelajari dan menjelajahi alam kuantum tanpa perlu mendatanginya. Alat ini juga bisa menemukan lokasi seseorang di dalam alam kuantum. Scott pun begitu bangga dengan putrinya. Cara kerja alat itu adalah dengan mengirimkan sinyal ke alam kuantum, lalu data akan dikumpulkan dan dikirim kembali. Janet pun kaget mendengar penjelasan itu. Dia langsung mematikan alat itu begitu tahu Casey mengirim sinyal ke dalam alam kuantum. Semua orang pun bingung melihat sikap Janet. Tiba-tiba, sinar biru aneh keluar dari dalam alat itu menyebabkan sebuah ledakan. Tak lama kemudian semua benda yang ada di ruangan tersedot masuk ke dalamnya, termasuk semut-semut cerdas milik Hank. Semua orang mencoba bertahan dengan berpegangan, namun akhirnya mereka ikut tersedot. Tubuh mereka mengecil hingga berukuran amat sangat kecil. Scott pun mengaktifkan kostum Ant-Man dan tubuhnya membesar untuk melindungi Casey dari benturan. Di tempat yang terpisah, Hope, Hank, dan Janet berhasil selamat, namun mereka terpisah dengan Scott dan Casey. Tiba-tiba datang sebuah pesawat aneh. Janet langsung menyuruh Hank dan Hope untuk jangan bergerak. Mereka bersembunyi di balik sebuah pohon. Setelah pesawat itu pergi, Janet mengajak yang lain untuk mencari Scott dan Casey. Di tempat lain, Scott berusaha menghubungi Hope, namun tidak ada jawaban dari mereka. Casey lalu melihat sebuah benda seperti matahari yang terbang ke arah mereka. Tubuh Scott langsung membesar untuk melindungi putrinya itu. Scott berhasil melempar benda itu. Tiba-tiba muncul monster raksasa seperti ubur-ubur dari dalam tanah. Scott dan Casey pun langsung kabur. Secara mengejutkan, muncul tembakan laser yang membunuh hewan tersebut. Laser itu berasal dari seorang manusia berkepala lampu yang bernama Solom. Solom tidak sendiri, dia bersama orang-orang penghuni alam kuantum. Scott dan Casey pun dikepung oleh makhluk penghuni alam kuantum itu. Di tempat lain, Janet memberitahu Hope dan Hank untuk berhati-hati karena alam kuantum sangat berbahaya. Tempat itu ada di luar ruang dan waktu. Alam kuantum adalah alam semesta rahasia yang ada di balik multiverse. Sementara itu, Scott berteriak menyuruh orang-orang untuk membebaskan Casey, namun tidak ada yang memperdulikannya.
Casey lalu menyuruh Scott untuk meminum cairan yang akan diberikan oleh orang-orang kuantum itu. Di tempat lain, Janet, Hope, dan Hank dihadang oleh orang-orang kuantum lainnya. Janet melarang Hope untuk melawan. Dua orang kuantum lalu maju menggunakan pesawat mengitari mereka. Satu orang lalu maju ke depan. Janet pun menghampirinya. Janet menusuk dan memotong tangan makhluk itu. Pisau yang tertancap di dadanya tersedot ke dalam tubuh, lalu tangannya tumbuh lagi dengan pisau di genggamannya. Janet dan orang itu pun tertawa dan kemudian berpelukan. Janet mengenal pasukan itu. Mereka lalu memberikan kendaraan berbentuk ikan pari untuk dinaiki Janet. Mereka juga memberikan baju yang akan membuat mereka berbaur dengan orang-orang kuantum. Janet lalu mengajak Hank dan Hope untuk menemui teman lamanya yang mungkin tahu lokasi Scott dan Casey saat ini. Sementara itu, Scott dipaksa minum cairan yang diberikan oleh orang-orang kuantum. Secara ajaib, setelah meminum cairan itu, Scott bisa mengerti apa yang dikatakan oleh orang-orang kuantum. Makhluk bernama Fab lalu datang mendekati Scott. Fab mengatakan kalau cairan itu berasal dari tubuhnya. Cairan itu bisa membuat Scott mengerti bahasa orang-orang kuantum. Seorang pria bernama Kuas lalu datang. Dia seorang telepatik yang bisa membaca pikiran. Kuas menanyakan asal-usul dan tujuan Scott datang ke alam kuantum. Di sini, Solo menuduh Scott sebagai mata-mata. Casey pun berkata kalau mereka bukan mata-mata. Scott dan Casey lalu memberitahu kalau mereka berasal dari San Francisco, sebuah kota di bumi. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Kuas mengkonfirmasi kalau Scott dan Casey berkata jujur. Pemimpin kelompok ini yang bernama Jentora kemudian berkata kalau Scott dan Casey pasti akan diburu oleh sang penakluk karena mereka berdua berasal dari bumi. Di tempat lain, Janet, Hope, dan Hank menuju suatu tempat. Mereka memasuki tempat yang terlihat seperti restoran. Janet pun meminta 3 gelas minuman yang bisa membuat mereka mengerti bahasa orang kuantum. Hank seperti mendapat panggilan dari headsetnya, namun dia abaikan karena tidak terlalu jelas. Di sini, Janet menunggu seseorang yang bernama Krilar datang. Krilar sendiri adalah teman lama Janet yang pernah berjuang bersama-sama menjadi pemberontak. Janet yakin dia bisa membantunya menemukan Scott dan Casey. Sebuah pesawat kemudian datang. Krilar pun turun dari pesawat itu. Krilar kemudian menyapa Janet, Hank, dan Hope. Tanpa basa-basi, Janet berkata kalau dia membutuhkan bantuan Krilar. Sementara itu, Scott dan Casey terlihat kebingungan. Mereka berdua tidak tahu siapa itu sang penakluk. Awalnya Jentora tidak percaya mereka tidak tahu tentang sang penakluk. Kuas pun kembali mengkonfirmasi kalau mereka berdua berkata jujur. Jentora pun bercerita bahwa sang penakluk telah membakar rumah-rumah mereka, menghancurkan semuanya. Jentora dan yang lainnya menjadi pemberontak, berusaha untuk melawan, namun tak pernah berhasil. Mendengar hal ini, Casey berniat membantu, namun Scott tidak setuju dengan keputusan putrinya itu. Casey pun kecewa. Scott pun mengingatkan Casey untuk segera mencari neneknya, Janet, yang mungkin tahu tentang alam kuantum ini. Mendengar nama Janet diucapkan, Jentora ternyata mengenali Janet. Jentora pun berkata kalau seharusnya Janet tidak boleh muncul lagi di sini. Di tempat lain, tiba-tiba sekelompok prajurit datang dengan senjata. Ternyata saat ini, Krilar sudah menjadi antek-antek sang penakluk. Dia diperintahkan oleh sang penakluk untuk menangkap Janet. Janet pun meminta Krilar untuk membebaskan keluarganya karena mereka tidak tahu apa-apa. Namun ternyata tidak, sang penakluk akan menangkap keluarga Janet juga. Krilar berkata kalau sang penakluk telah mengutus pemburu yang sangat kuat di luar sana untuk menangkap Scott dan Casey. 2 pesawat lalu datang untuk menahan Janet. Janet masih tidak percaya kini Krilar menjadi pengikut sang penakluk. Padahal dulu dia adalah pemberontak yang melawan sang penakluk. Hope kemudian merubah dirinya menjadi kecil lalu menyerang prajurit. Janet menendang Krilar, sementara Hank mengambil senjata. Mereka berusaha untuk kabur dari tempat itu. Janet pun berhasil masuk ke dalam salah satu pesawat. Hank pun melemparkan partikel beam, membuat seekor cumi-cumi membesar dan menyerang Krilar. Janet menyuruh Hank untuk mengendalikan pesawat. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil kabur. Di tempat lain, Jentora yang ketakutan meminta rakyatnya untuk segera pindah. Dia beranggapan jika Scott mengenal Janet, pasti saat ini sang penakluk sedang mengincar Scott. Namun terlambat, pesawat musuh tiba-tiba datang menyerang. Jentora meminta Solom untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang bisa mereka bawa. Perang pun tak bisa terhindarkan. Scott dan Casey berlari menghindari tembakan. Jentora pun berhasil ditangkap oleh musuh. Tanpa persetujuan Scott, Casey menggunakan kostum Ant-Man-nya lalu mengecilkan diri dan berlari menolong Jentora. Casey yang belum terlalu mahir menggunakan kekuatannya berhasil dikalahkan oleh musuh. Scott pun datang menolong. Scott lalu mengajari Casey bagaimana cara bertarung sebagai Ant-Man dan menggunakan kekuatannya. Sesuatu kemudian muncul menghancurkan tempat itu. Semua menjadi porak-poranda dalam seketika. Ternyata itu adalah senjata yang dirancang khusus untuk membunuh atau disingkat MODOK. Scott ternyata mengenal MODOK.
Dia itu adalah Darren, si Yellow Jacket yang dahulu dibuang Scott ke dalam alam kuantum. Darren atau Modok kemudian menangkap Scott, Casey, dan beberapa orang pemberontak. Mereka dibawa menuju penjara di pusat kota. Modok lalu menemui Scott dan Casey yang ada di sel tahanan. Modok berkata kalau Darren telah lama mati. Begitu dia sampai di dunia kuantum, sang penakluk menolongnya dan merubahnya menjadi makhluk yang kuat. Modok lalu berterima kasih kepada Casey karena dia menangkap sinyal yang dikirimkan oleh Casey ke dalam alam kuantum, sehingga Modok bisa menarik Scott dan keluarganya masuk ke dalam alam kuantum ini. Di tempat lain, Hope dan Hank mendesak Janet untuk menceritakan siapa sang penakluk itu sebenarnya. Akhirnya Janet pun menceritakan bagaimana dia bertemu dengan sang penakluk. Sang penakluk itu bernama Kang. Dahulu, Kang mengaku kalau dia adalah seorang ilmuwan yang tidak sengaja terdampar di dalam alam kuantum. Janet yang kasihan pun menolong Kang. Kang mempunyai pesawat yang bisa menjelajahi multiverse. Pesawat itu bisa membawanya keluar dari dalam alam kuantum. Namun pesawat itu rusak. Janet yang juga ingin kembali ke bumi lalu membantu Kang untuk memperbaiki pesawatnya itu. Mereka berusaha untuk mengisi ulang inti energi pesawat itu. Bertahun-tahun, usaha yang mereka lakukan masih saja gagal. Butuh waktu sangat lama, hingga akhirnya mereka berhasil menghidupkan kembali pesawat itu seperti semula. Pesawat itu terhubung dengan pikiran Kang. Saat Janet tak sengaja menyentuh pesawat itu, Janet tiba-tiba melihat apa yang dilakukan Kang sebelum dia sampai di dalam alam kuantum ini. Janet melihat Kang menghancurkan berbagai alam semesta tanpa ampun. Ternyata, Kang sengaja dibuang oleh kekuatan yang lebih kuat darinya ke dalam alam kuantum ini. Sementara itu, Kang pun berhasil memakai kostumnya lagi sehingga membuat kekuatannya kembali seperti semula. Kang merayu Janet untuk ikut dengannya. Dia akan mengantar Janet untuk pulang ke bumi. Namun Janet tahu, jika Kang keluar dari alam kuantum ini, Kang akan menghancurkan planet-planet lagi. Janet yang ketakutan, dengan partikel beam, Janet membuat inti pesawat itu menjadi kecil, lalu terbang menjauh dari Kang. Kang pun berhasil menjatuhkan Janet dan meminta inti pesawatnya dikembalikan. Janet yang merasa tidak akan menang melawan Kang. Dengan partikel beam, Janet malah membuat inti pesawat itu membesar puluhan kali lebih besar dari bentuk awalnya. Dia melakukannya agar benda itu tidak bisa digunakan oleh Kang selamanya. Janet merasa menyesal karena dia pernah membantu seorang monster. Janet yakin saat ini Kang membutuhkan partikel beam untuk mengecilkan inti pesawatnya kembali. Mereka harus segera menemukan Scott dan Casey yang memiliki partikel beam di kostum mereka. Jangan sampai Kang menangkap mereka terlebih dahulu. Sementara itu, Kang datang menemui Scott dan Casey. Scott meminta Kang membebaskannya. Scott juga berkata kalau dia telah menghubungi anggota Avenger lainnya untuk menakut-nakuti Kang. Namun ternyata Kang tidak gentar. Kang berkata kalau dia pernah membunuh seorang anggota Avenger yang bernama Thor. Kang lalu menendang Modok yang mengganggunya saat sedang berbicara dengan Scott. Kang menyebut Modok sebagai budak yang tidak berguna. Kang lalu memberitahu Scott kalau dahulu Janet mencuri inti pesawat miliknya. Hanya Scott lah yang bisa mengambil inti pesawat itu kembali. Scott pun menolak untuk melakukannya. Kang pun berkata kalau dia harus segera keluar dari dalam alam kuantum ini untuk menghadapi varian dirinya di multiverse lain yang lebih jahat dari dirinya. Para variannya inilah yang telah mengasingkan Kang ke dalam alam kuantum. Jika Kang tidak segera keluar dari dalam alam kuantum, maka seluruh alam semesta akan hancur. Namun Scott masih tidak percaya, dia tetap menolak untuk membantu Kang. Kang yang marah lalu menyiksa Scott. Kang berkata, jika Scott tidak mau membantunya, maka Kang akan membunuh Casey di depan matanya. Kang akan membuat Scott menyaksikan Casey terbunuh berulang-ulang kali seumur hidupnya. Scott yang tidak ingin melihat Casey menderita, akhirnya setuju untuk membantu Kang mengambil inti pesawat itu. Kang pun membuka kurungan Scott dan Casey. Kang lalu menampilkan lokasi inti pesawatnya berada. Mereka pun langsung menuju tempat itu. Di saat yang sama, pesawat yang dinaiki Janet, Hope, dan Hank juga sampai di tempat itu. Modok lalu memberitahu Scott kalau dia harus mengecil dan melewati mata badai. Setelah berhasil memasukinya, Scott harus mengambil inti yang ada di dalam lalu mengecilkannya. Modok memperingatkan Scott untuk melakukannya dengan cepat. Karena semakin lama Scott berada di dalam, akan ada badai probabilitas yang membuat Scott kehilangan kesadaran. Sebelum masuk ke dalam inti, Casey meminta Scott untuk berhati-hati. Scott pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Modok. Dia memperkecil tubuhnya dan melewati semacam badai. Akhirnya Scott sampai di tempat yang dimaksud. Scott melaporkan kepada Modok melalui alat komunikasi. Di saat Scott mendekati inti, tiba-tiba dirinya membelah menjadi dua. Scott pun bingung kenapa dirinya bisa menjadi dua. Modok memberitahu kalau Scott saat ini sedang berada di dalam badai probabilitas. Scott pun terus membelah diri hingga jumlahnya tidak terhitung. Mereka saling bertengkar satu sama lain menentukan siapa Scott yang asli.
Di tengah pertengkaran muncul Scott berbaju pelayan yang menyuruh mereka untuk tenang dan memikirkan solusinya. Salah satu Scott mencoba mendekati inti dan memperbesar tubuhnya, namun Scott yang itu malah hancur. Hope lalu mendengar suara Scott di alat komunikasi miliknya. Dia kemudian mengecilkan diri masuk ke dalam inti untuk menolong Scott. Sama seperti Scott, tubuh Hope juga membelah dan menjadi banyak. Janet menyuruh Hope untuk menghiraukan cloningannya dan tetap fokus mencari Scott. Di sana, terlihat Scott masih berusaha untuk mencapai inti, namun tubuhnya hancur. Scott yang asli tertindih cloningannya. Scott rasanya ingin menyerah, namun Casey selalu menyemangatinya. Akhirnya semua Scott bergerak membantu Scott yang asli untuk mencapai inti demi Casey. Mereka membentuk gunungan yang tinggi. Scott asli berhasil melemparkan partikel PIM ke dalam inti, namun tidak terjadi apa-apa. Scott pun kembali terjatuh. Tiba-tiba Hope datang memegang tangannya. Cloningan Scott dan Hope kemudian menghilang. Mereka lalu melempari inti dengan partikel PIM dan berhasil. Benda itu pun mengecil. Scott dan Hope pun langsung keluar dari tempat itu. Scott lalu memberitahu Janet dan Hope kalau saat ini Casey ditangkap oleh Kang. Dia harus menyerahkan inti itu kepada Kang untuk membebaskan Casey. Kang kemudian datang meminta Scott menyerahkan inti pesawat miliknya. Sementara itu, Hank yang berada di pesawat diserang oleh MODOK hingga pesawatnya terjatuh. Kang kemudian berhasil mendapatkan inti pesawatnya kembali. Namun ternyata dia tetap menolak membebaskan Casey. Scott dan Hope pun berusaha menyerang Kang, namun gagal. Kang malah menangkap Janet. Kang membawa Janet ke dalam istananya. Kang bertanya, apa yang dulu dilihat oleh Janet saat dia menyentuh pesawat Kang? Janet pun menjawab, kalau saat itu dia melihat seorang monster yang menganggap dirinya seorang dewa. Kang mencoba meluruskan. Kang berkata kalau dia bisa melihat timeline multiverse yang rusak karena dirusak oleh varian dirinya yang tersebar di multiverse lain. Kekacauan itu menyebabkan Secret Timeline menjadi kacau. Kang hanya ingin mengembalikan semuanya menjadi seperti semula. Meskipun itu artinya, Kang harus memusnahkan universe yang sudah rusak. Kang tidak peduli miliaran nyawa akan terbunuh atas aksinya ini. Di tempat lain, Casey berhasil kabur dari pengawal yang menahannya. Sementara itu, Scott terkejut melihat semut-semut besar mengelilinginya. Ternyata itu adalah semut-semut milik Hank yang sebelumnya ikut tersedot ke dalam alam kuantum. Semut-semut yang cerdas itu terus berusaha menghubungi Hank selama dia ada di dalam alam kuantum, namun Hank mengabaikannya. Hingga akhirnya, semut-semut itu menemukan Hank di sini. Sebelumnya, saat mengecil, semut-semut itu telah melewati pelebaran waktu. Mereka seperti hidup selama ribuan tahun hanya dalam satu hari. Semut-semut itu telah berevolusi menjadi makhluk yang sangat cerdas. Teknologi mereka pun sangat maju. Dengan bantuan para semut-semut itu, mereka akan bisa menyelamatkan Casey dan Janet. Di tempat lain, Casey menuju sel Centora untuk membebaskannya. 3 pengawal lalu datang. Casey mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Scott. Dia pun akhirnya berhasil membebaskan Centora. Ternyata Centora juga berniat untuk melakukan serangan balasan. Dia akan menyebarkan pesan kepada siapapun yang masih bisa bertarung untuk berjuang bersamanya. Mereka lalu menuju suatu tempat untuk menyebarkan pesan. Di saat Kang sedang berpidato dengan menggunakan hologram raksasa dirinya yang bisa disaksikan seluruh negeri, tiba-tiba Casey menghack pidato itu. Casey menyuruh semua rakyat alam kuantum untuk bersatu melawan Kang. Setelah Casey selesai menyampaikan pesan, Hank, Scott, dan Hope yang melihat hal ini langsung bergerak menuju kerajaan Kang. Kang lalu menyuruh MODOK untuk menemukan Casey dan membunuhnya. Di tempat lain, Centora dan Casey menuju sel tahanan untuk membebaskan tahanan yang lain. MODOK kemudian datang. Casey yang tahu MODOK mengincarnya menyuruh Centora dan yang lainnya untuk pergi. Kang pun mulai menyiapkan pesawatnya. Dia meletakkan inti pesawat dan pesawatnya itu pun siap untuk diterbangkan keluar dari dalam alam kuantum. Di tempat lain, Casey pun terpojok. Saat MODOK akan menembak Casey, tiba-tiba Scott yang berubah menjadi raksasa datang. Scott berteriak meminta Kang membebaskan Casey. Scott yang marah lalu memporak-porandakan kerajaan Kang. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Casey untuk mengecil dan kabur. Kang pun meluncurkan pesawat-pesawat tempur untuk melawan Scott. Hope berusaha membantu, namun jumlah pesawat tempur musuh itu terlalu banyak. Tiba-tiba dari belakang datang bala bantuan. Itu adalah rakyat alam kuantum yang datang untuk membantu melawan Kang. Mereka berjuang bersama-sama untuk mengalahkan Kang yang selama ini sudah menindas mereka. Scott lalu berlari menuju pesawat Kang yang akan segera terbang. Scott tidak menyerah walaupun Kang menembakinya. Scott berusaha menembus perisai pesawat namun gagal. Casey pun berlari mendekati Scott untuk membantu, namun MODOK masih mengejarnya. Casey pun berubah menjadi besar dan akhirnya bisa mengalahkan MODOK. Casey lalu menyuruh MODOK untuk berhenti berbuat jahat karena Casey yakin jauh di lubuk hatinya MODOK adalah orang baik. Sementara itu, Scott bekerja sama dengan Hope. Akhirnya mereka berdua berhasil menjebol perisai dan menjatuhkan pesawat Kang. Scott dan Hope pun akhirnya berhasil berkumpul kembali dengan Casey.
Di dalam reruntuhan pesawat, Janet berkata kepada Kang kalau semuanya telah berakhir. Namun tidak bagi Kang. Kang kemudian turun dari pesawatnya dan menyerang para pemberontak. Di dalam, Janet berhasil membebaskan diri. Di luar, Kang menyerang Jentora dan Solom. Solom pun akhirnya tewas. Quas dan Feb lalu membawa Jentora untuk mundur karena mereka tidak mungkin bisa menang melawan Kang. Scott, Hope, dan Cassie lalu maju menghadapi Kang. Mereka bertiga bersama-sama bertarung melawan Kang. Namun ternyata benar, Kang terlalu kuat. Kang bahkan bisa melawan balik Scott yang bertubuh besar. Tiba-tiba muncul ratusan ribu pasukan semut dalam berbagai ukuran datang menyerang kerajaan Kang. Hank datang bersama para semut-semut itu. Kang lalu membuat perisai untuk melindungi dirinya dari serangan semut. Pasukan semut itu menghancurkan kerajaan Kang tanpa tersisa. Modok lalu datang membantu semut-semut untuk membuka perisai Kang. Modok memutuskan untuk berhenti berbuat jahat. Modok pun menghancurkan perisai Kang. Setelah perisai dihancurkan, para semut pun langsung menyerang Kang, menyeretnya masuk ke dalam. Scott dan yang lain pun berterima kasih kepada Modok yang telah membantu mereka. Modok pun akhirnya tewas. Di dalam pesawat, Janet menghubungi keluarganya. Janet berkata kalau mereka bisa pulang dengan bantuan inti pesawat milik Kang. Mereka harus bergegas karena masa aktif inti itu hanya sementara. Sebelum mereka pergi, Jentora mengucapkan terima kasih kepada Cassie dan yang lainnya. Di dalam, Janet berhasil membuka portal menuju bumi dengan menggunakan inti pesawat yang terhubung dengan alat penemuan milik Cassie yang ada di bumi. Janet, Hank, dan Hope berhasil memasuki portal untuk kembali ke bumi, namun Scott terlempar saat dia akan masuk. Ternyata Kang menghalanginya untuk masuk. Kang berusaha memasuki portal. Kini giliran Scott menghalanginya. Mereka berdua pun bertarung. Kang membuat Scott babak belur. Namun Scott tidak menyerah, dia masih berusaha untuk melawan. Scott akhirnya meletakkan beberapa partikel pin di inti pesawat. Kang pun berlari menuju portal sebelum portal menghilang. Namun Hope menghalanginya. Hope terus-terusan menembaki Kang hingga Kang tersedot ke dalam inti pesawat yang kemudian meledak. Portal menghilang bersamaan dengan inti pesawat yang meledak. Sedangkan Scott dan Hope masih terjebak di dalam alam kuantum. Seluruh rakyat alam kuantum pun terlihat bersorak atas kemenangan mereka. Cassie kemudian berhasil memperbaiki alatnya untuk menciptakan portal lagi. Scott dan Hope pun akhirnya bisa kembali ke bumi. Di sebuah tempat di alam semesta, semua varian Kang berkumpul. Mereka dipimpin oleh varian Kang yang bernama Immortus. Mereka mendengar kabar kalau Kang, sang penakluk, telah berhasil dibunuh. Mereka pun berencana untuk melakukan serangan besar-besaran. Di tempat lain, Loki dan Mobius menjelajahi waktu untuk menemui varian Kang yang tinggal di bumi. Pria itu bernama Victor Timely. Dan berakhirlah alur cerita film Ant-Man and the Wasp Quantumania ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan remehkan kekuatan semut karena semut selalu bergotong royong. Tidak seperti manusia yang suka menjatuhkan temannya sendiri. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!